Selanjutnya, barulah di tahun 2004 kemarin pihak tentara Amerika Serikat menceritakan dengan detail apa yang sebenarnya terjadi dengan 8 tentaranya. Jadi pada tahun 2004 ada sebuah dokumen rahasia yang berisi transkrip dari pengadilan kejahatan perang Jepang pasca Perang Dunia II yang berhasil ditemukan. Menurut The Telegraph, seorang penulis sejarah bernama James Bradley dalam bukunya yang berjudul Flyboys, itu dia kayak mengemukakan kengerian dan kesadisan penyiksaan yang dialamin 8 tentara Amerika Serikat di Pulau Chichijima. 8 tentara ini kan ditangkap nih ya sama perahu tentara Jepang. Nah, setelah ditangkap, mereka dibawa kembali tuh ke Pulau Chichijima oleh tentara Jepang. Dengan niatan dan motivasi dendam kepada tentara Amerika ya, tentara Jepang yang ada di Pulau Chichijima ini udah geram nih, ingin kayak membalaskan dendamnya kepada tentara Amerika Serikat. 24 jam setelah peristiwa penangkapan, salah satu komandan perang Jepang itu kayak memanggil 1 dari 8 tentara Amerika Serikat yang menjadi tahanannya. Tentara Amerika Serikatnya ini kebetulan itu bernama Marv Merson. Marv lalu diperintahkan tuh untuk berjalan ke tengah lapangan di pusat militer Pulau Chichijima. Setelah itu, Marv diikat kaki dan tangannya di sebuah pohon. Komandan perang Jepang lalu memerintahkan seluruh anak buahnya untuk menyiksa Marv sepuasnya sepanjang hari. Sementara itu, 7 tahanan lainnya yang juga lagi diikat ini kayak dipersilahkan untuk menonton Marv yang sedang disiksa habis-habisan. Selanjutnya, pada malam harinya, komandan perang Jepang ini melepaskan ikatannya si Marv lalu membawanya ke hutan. Ia diperintahkan oleh komandan Jepang untuk berdiri di samping sebuah lubang yang kelihatannya tuh baru aja digali. Nah, lubangnya ini ternyata adalah lubang kuburan. Marv lalu diperbolehkan merokok oleh si komandan. Setelah itu, Marv lalu disuruh tuh untuk berlutut di samping kuburan. Marv pada saat itu merokok dengan tenang. Dia udah pasrah dengan entah apa yang bakalan terjadi. Kemudian salah satu tentara Jepang itu kayak membawa kain dan menutup matanya Marv. Marv lalu diperintahkan untuk kayak menjulurkan lehernya ke lubang kuburan dan seketika kepalanya Marv itu ditebas, dipenggal menggunakan sebilah katana. Seketika tubuh dan kepala Marv itu jatuh ke dalam lubang kuburan. Jenderal militer Yoshio Tachibana, seorang jenderal yang terkenal amat sadis pada malam itu ya, itu kayak melihat langsung peristiwa eksekusi Marv ini. Dengan alibi untuk meningkatkan semangat berperang, dia mengatakan bahwa semangat berperang itu harus dibuktikan dengan cara memakan daging lawan. Ia kemudian memerintahkan tentaranya untuk menggali lagi nih ya kuburannya si Marv dan memanggil seorang ahli bedah. Ahli bedahnya ini diperintahkan untuk memotong bagian pahanya Marv, kemudian bagian daging pahanya Marv ini itu dimasak oleh juru masak tentara dan selanjutnya disajikan kepada Jenderal Tachibana, para perwira, komandan, serta beberapa tentaranya. Pada momen itu ya mereka semua menikmati hidangan makan malam berupa daging paha manusia dengan bumbu khas Jepang dan juga sake. Mereka yang sedang memakan daging pahanya Marv ini itu memberikan semacam testimonial ya. Mereka bilang bahwa dagingnya Marv ini itu adalah daging yang kualitasnya enak banget ternyata. Karena mereka suka dengan masakan ini, dengan hidangan daging paha manusia ini, Jenderal Tachibana memerintahkan tentaranya untuk mengambil lebih banyak lagi daging dari tubuhnya Marv untuk dimasak dan disantap bersama. Dari sinilah kengerian dimulai. Jenderal Tachibana mulai tuh terobsesi untuk memakan daging manusia. Dia dan para perwira serta tentaranya yang ada di sana itu percaya pada mitos atau tahayul yang menganggap bahwa dengan memakan daging manusia, seseorang itu bakalan jadi lebih kuat dan sehat. Manusia yang mereka maksud adalah tentara Amerika Serikat. Kemudian atas perintah dari Jenderal Tachibana, salah satu tentara Jepang itu mengambil 1 tentara yang masih diikat, yang masih menjadi tahanan ini. Kali ini tentaranya bernama Floyd Hall. Floyd kemudian lagi-lagi ya diikat di sebuah pohon yang ada di tengah lapangan dan disiksa oleh tentara Jepang sampai meninggal. Setelah Floyd meninggal, Jenderal Tachibana dan ahli bedahnya ini menghampiri jasadnya Floyd. Mereka berdua mengambil hati dan kantung empedu dari jenazahnya Floyd. Mereka lalu memasukkan hati dan kantung empedunya itu ke dalam sebuah plastik untuk diawetkan. Seluruh peristiwa ini ya, seluruh peristiwa mutilasi, pembunuhan dan penyiksaan ini disaksikan oleh
sisa 6 tentara Amerika